Halo sahabatku, kembali lagi di channel Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian membayangkan, di hari yang seharusnya paling bahagia seumur hidup, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan menit? Bayangkan, tepat setelah akad nikah selesai, saat kalian merasa jadi ratu sehari, tiba-tiba ada seorang wanita tua misterius yang mendekat dan berbisik dengan nada ketakutan. Pergi sekarang. Bawa keluargamu. Dan 10 menit kemudian, kamu menemukan fakta kalau suami dan mertuamu ternyata menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Wah, cerita kali ini dijamin bakal bikin kalian deg-degan, emosi, sekaligus puas banget sama endingnya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dulu. Jangan lupa like video ini dan tekan tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan buat sahabat Momo yang setia, yuk absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Aku mau lihat nih, mana suaranya sahabat Momo dari seluruh Indonesia. Sudah siap? Tarik napas panjang, siapkan camilan kalian, dan mari kita masuk ke kisah. Akad berdarah dingin. Gemerlap lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5 itu, seolah bersaing dengan binar kebahagiaan di mata Santi. Hari ini, ia resmi menjadi istri Revin, pria yang selama 2 tahun terakhir ini mengisi hari-harinya dengan kesempurnaan. Akad nikah baru saja usai dilaksanakan dengan hikmat dan lancar. Suara sah dari para saksi masih terngiang merdu di telinganya. Santi menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang ia pegang. Riasan pengantin adat Sunda membuatnya tampak seperti seorang putri raja. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Bagaimana tidak? Revin bukan hanya tampan dan mapan, tapi juga berasal dari keluarga yang sangat menyayanginya. Terutama Bu Linda, ibunda Revin. Sejak awal perkenalan, wanita parubaya itu selalu memperlakukan Santi dengan sangat manis, seolah Santi adalah anak kandungnya sendiri. Bahkan pesta pernikahan semewah ini, sebagian besar konsepnya diatur oleh Bu Linda yang ingin menantunya tampil paling bersinar. Santi menoleh ke arah pelaminan, di mana Revin sedang berbincang akrab dengan Pak Dharma, ayah Santi. Pemandangan dua lelaki yang paling dicintainya itu membuat hati Santi hangat. Ayahnya, yang selama ini membesarkannya sendirian dengan penuh disiplin dan kasih sayang, tampak begitu lega melepaskan putri sematawayangnya kepada laki-laki sebaik Revin. Revin menoleh dan melihat Santi bangkit perlahan dari kursi pelaminan. Ia bertanya dengan lembut kemana Santi hendak pergi. Santi menjawab sambil tersenyum manja bahwa ia ingin ke toilet sebentar untuk merapikan riasan wajahnya, karena ia merasa lipstiknya sudah agak pudar. Revin mengangguk penuh pengertian dan merapikan sedikit kebaya Santi, mengingatkan agar istrinya itu tidak pergi terlalu lama, karena sesi foto keluarga besar akan segera dimulai. Santi mengangguk dan berjalan anggun menuruni panggung pelaminan. Gaun ekor panjangnya menyapu lantai marmer yang berkilau. Ia melewati deretan tamu undangan yang menatapnya dengan kagum. Senyum tak henti-hentinya ia tebar. Ia melangkah menuju lorong samping yang mengarah ke ruang rias khusus pengantin dan toilet VVIP. Berbeda dengan ballroom yang riuh oleh suara musik orkestra dan tawa para tamu, lorong ini terasa jauh lebih sunyi dan dingin. Karpet tebal berwarna merah marun meredam suara langkah kaki Santi. Entah kenapa, tiba-tiba bulu kuduk Santi meremang. Perasaan bahagia yang tadi meluap-luap, mendadak terusik oleh kesunyian yang ganjil ini. Namun, Santi menepis perasaan itu. Ia berpikir mungkin ini hanya rasa gugup dan lelah, karena rangkaian acara yang padat sejak pagi. Saat Santi berbelok di tikungan lorong dekat area persiapan catering, seorang wanita tua dengan seragam pelayan catering berjalan tergesa-gesa dari arah berlawanan. Wanita itu membawa nampan kosong, kepalanya tertunduk dalam, dan jalannya sedikit pincang. Santi mencoba menepi untuk memberi jalan, namun wanita tua itu justru seolah sengaja menabrak bahu Santi dengan cukup keras. Santi memeki kaget dan hampir saja terjatuh jika tidak berpegangan pada dinding. Wanita tua itu menjatuhkan nampannya hingga menimbulkan bunyi gaduh logam beradu dengan lantai. Santi yang baik hati bukannya marah, malah refleks membungkuk untuk membantu wanita itu. Ia bertanya dengan ramah apakah wanita itu baik-baik saja. Santi melihat wajah wanita tua itu tertutup sebagian oleh rambut yang berantakan dan masker kesehatan yang agak kotor. Tiba-tiba, tangan wanita tua itu mencengkeram lengan Santi dengan sangat kuat. Cengkeraman itu terasa dingin dan kasar,
membuat Santi meringis sakit. Wanita itu mengangkat wajahnya sedikit. Mata itu, Santi tertegun melihat mata wanita tua itu. Mata itu tidak memancarkan penyesalan, melainkan ketakutan yang luar biasa. Tatapan yang liar, panik, dan putus asa. Wanita itu menarik Santi mendekat, lalu berbisik dengan suara serak dan gemetar tepat di telinga Santi. Ia menyuruh Santi pergi sekarang juga dan membawa keluarganya. Wanita itu memperingatkan agar jangan sampai malam pertama terjadi. Santi terdiam kaku. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Ia menatap wanita itu dengan bingung dan takut, tidak mengerti apa maksud perkataannya. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Santi. Ia justru terlihat semakin panik seolah ada yang mengawasinya. Ia kembali berbisik, kali ini lebih menekan, menyuruh Santi lari sebelum terlambat karena menurutnya, mereka bukan manusia. Belum sempat Santi bertanya lebih lanjut, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi mendekat dari ujung lorong lain. Wanita tua itu tersentak kaget. Dengan kasar ia melepaskan cengkeramannya dari lengan Santi, memungut nampannya dengan gemetar, lalu berjalan cepat, hampir berlari, menghilang di balik pintu tangga darurat. Santi berdiri terpaku sendirian di tengah lorong yang sunyi. Napasnya mulai memburu. Kalimat wanita tua itu terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Apa maksudnya? Apakah wanita itu orang gila yang menyusup jadi pelayan catering? Atau mungkin dia hanya ingin menakut-nakuti pengantin baru? Santi mencoba menenangkan dirinya. Ia mengusap lengannya yang tadi dicengkeram, masih terasa sedikit perih dan meninggalkan bekas merah samar. Suasana lorong yang tadinya hanya terasa sunyi, kini terasa mencekam. Lampu dinding yang temaram seolah menyembunyikan sesuatu. Dengan langkah ragu, Santi membatalkan niatnya ke toilet. Ia merasa tidak aman sendirian. Ia butuh ponselnya untuk menghubungi seseorang, mungkin sahabatnya, atau sekadar memastikan jam berapa sekarang untuk mengalihkan rasa takutnya. Ponselnya tertinggal di tas kecil yang ia taruh di ruang ganti pengantin, yang letaknya hanya beberapa meter di depan. Santi melangkah cepat menuju ruang ganti. Pikirannya berkecamuk. Logikanya mengatakan wanita tua itu pasti sakit jiwa, tapi nalurinya mengatakan ada bahaya yang mengintai. Di dalam ballroom sana, Revin dan Bu Linda menunggunya dengan senyum manis. Keluarga impiannya. Tidak mungkin ada yang salah dengan mereka. Sesampainya di depan pintu ruang ganti VVIP yang terbuat dari kayu jati tebal, tangan Santi terulur untuk memegang gagang pintu. Namun, gerakannya terhenti. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang terbuka, membiarkan sedikit cahaya dan suara dari dalam merembes keluar. Santi hendak mendorong pintu itu dan masuk, tapi suara tawa yang familiar dari dalam ruangan membuatnya membeku di tempat. Itu suara Revin. Dan suara Bu Linda. Tapi tawa mereka terdengar berbeda. Tidak ada kehangatan di sana. Yang terdengar adalah tawa dingin yang menusuk, tawa kemenangan yang mengerikan. Santi mendekatkan telinganya ke celah pintu, menahan napasnya, tidak menyadari bahwa apa yang akan ia dengar di balik pintu itu akan menghancurkan dunia indahnya dalam sekejap mata. Santi menahan napasnya sekuat tenaga, berusaha menjadi satu dengan dinding di samping pintu yang sedikit terbuka itu. Rasa penasaran yang tadi hinggap kini berganti menjadi firasat buruk yang mencekik lehernya. Melalui celah sempit antara daun pintu dan kusen, mata Santi bisa menangkap sebagian pemandangan di dalam ruangan. Ruang ganti itu tampak mewah dengan sofa bludru merah dan meja rias yang dipenuhi bunga. Di sana, di atas sofa, Revin duduk dengan pose yang tak pernah Santi lihat sebelumnya. Laki-laki yang selama ini selalu duduk tegak dan sopan itu kini menyandarkan punggungnya dengan malas. Kakinya disilangkan ke atas meja, dan kancing kemeja atasnya dibuka paksa hingga dasinya miring. Di tangannya, terselip sebatang rokok yang asapnya mengepul memenuhi ruangan ber-AC itu. Padahal, setahu Santi, Revin adalah pria yang sangat anti rokok dan selalu menjaga pola hidup sehat. Di hadapan Revin, Bu Linda berdiri sambil memegang gelas kristal berisi cairan berwarna kuning keemasan. Wajah keibuan yang lembut dan penuh kasih sayang yang selalu ia tunjukkan pada Santi, kini lenyap tak berbekas. Wajah itu kini dingin, keras, dan memancarkan aura licik yang membuat perut Santi mual. Bu Linda menyesap minumannya lalu tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan. Terdengar suara Bu Linda memecah keheningan, memuji akting Revin yang dianggapnya luar biasa hari ini.
Ia mengatakan bahwa ia hampir saja tertipu melihat air mata haru Revin saat ijab kabul tadi. Bu Linda menyebut Revin benar-benar aktor kelas kakap yang pantas mendapatkan piala. Mendengar pujian ibunya, Revin tergelak. Ia menghembuskan asap rokoknya ke udara dengan angkuh. Revin menjawab dengan nada santai yang mengerikan. Ia berkata bahwa menaklukkan hati wanita seperti Santi adalah hal termudah di dunia. Menurut Revin, Santi adalah tipikal wanita manja yang haus perhatian karena dibesarkan tanpa sosok ibu, sehingga memberinya sedikit perhatian palsu saja sudah cukup membuat Santi menyerahkan seluruh hidupnya. Revin menambahkan bahwa tatapan mata Santi yang penuh cinta itu justru membuatnya ingin muntah, karena ia harus menahan diri untuk tidak tertawa di depan penghulu. Santi merasa kakinya tidak lagi menapak di bumi. Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya bagaikan belati yang menancap langsung ke jantungnya, mencabik-cabik rasa percaya yang telah ia bangun selama 2 tahun ini. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia membekap mulutnya sendiri dengan tangan yang gemetar hebat agar isak tangisnya tidak terdengar. Percakapan di dalam ruangan itu berlanjut ke topik yang lebih mengerikan. Bu Linda meletakkan gelasnya dengan kasar di meja. Ia mengingatkan Revin untuk tidak terlena dengan kemenangkannya. Bu Linda menegaskan bahwa tujuan utama mereka belum tercapai sepenuhnya. Pernikahan ini hanyalah kunci pembuka gerbang harta karun. Bu Linda bertanya dengan nada mendesak tentang kapan Santi akan menandatangani dokumen pengalihan aset dan kuasa rekening yang sudah disiapkan oleh notaris bayaran mereka. Revin mematikan rokoknya dengan menekannya kuat-kuat ke asbak. Ia menenangkan ibunya, mengatakan bahwa rencananya Santi akan menandatangani dokumen itu besok pagi dengan alasan administrasi penggabungan harta. Revin sangat yakin Santi tidak akan membacanya, karena istrinya itu terlalu percaya padanya. Revin menjamin begitu tanda tangan itu dibubuhkan, seluruh aset warisan dari mendiang ibu Santi, termasuk tanah, saham perusahaan, dan deposito bernilai miliaran rupiah, akan sah berpindah ke tangan mereka. Bu Linda tersenyum puas, namun senyum itu lebih mirip seringai serigala yang siap menerkam domba. Ia kemudian berbisik dengan nada yang lebih rendah namun cukup jelas terdengar oleh Santi yang menempelkan telinganya di celah pintu. Bu Linda bertanya tentang rencana selanjutnya setelah aset berpindah tangan. Ia tidak ingin mengurus sampah terlalu lama. Ia menyarankan agar nasib Santi dibuat sama seperti Tania, istri Revin 3 tahun lalu. Kecelakaan tunggal di jalan tol atau mungkin keracunan makanan yang terlihat alami. Mendengar nama Tania disebut, darah Santi berdesir hebat. Ingatannya langsung melayang pada wanita tua di lorong tadi. Wanita itu bukan orang gila. Wanita itu mencoba menyelamatkannya. Jadi, Tania adalah korban sebelumnya? Jadi, kecelakaan, yang dimaksud adalah pembunuhan terencana? Tubuh Santi gemetar semakin hebat, hingga ia harus berpegangan pada dinding agar tidak ambruk. Revin tampak berpikir sejenak, lalu menyetujui usulan ibunya. Ia berkata bahwa menyingkirkan Santi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan rapi. Masalah terbesarnya adalah Pak Dharma, ayah Santi. Revin tahu bahwa Pak Dharma bukan orang sembarangan meski terlihat seperti pensiunan biasa. Revin memperingatkan ibunya bahwa jika Pak Dharma mencium gelagat busuk sedikit saja, mereka bisa tamat. Oleh karena itu, skenario kematian Santi harus benar-benar sempurna, seolah-olah takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak. Sehingga Pak Dharma tidak punya alasan untuk menyelidiki mereka. Bu Linda mengangguk setuju. Ia menambahkan bahwa setelah Santi pergi, mereka bisa memeras Pak Dharma yang sedang berduka dengan alasan utang piutang fiktif yang ditinggalkan putrinya. Bu Linda tertawa lagi, membayangkan betapa banyaknya uang yang akan mereka raup dari keluarga ini. Bagi mereka, Santi dan ayahnya hanyalah sapi perah yang siap disembelih setelah susunya habis. Dunia Santi runtuh seketika. Langit-langit lorong hotel terasa berputar. Ia baru saja menikahi seorang monster yang bersekongkol dengan iblis berwujud mertua. 10 menit yang lalu, ia merasa menjadi wanita paling bahagia. Sekarang, ia sadar bahwa ia sedang berdiri di bibir jurang kematian. Ia terjebak dalam sarang penjahat yang sudah merencanakan kehancuran hidupnya dan kematiannya, bahkan sebelum akad nikah diucapkan. Santi ingin berteriak, ingin mendobrak pintu dan memaki mereka, tapi akal sehatnya yang tersisa menahannya. Jika ia masuk sekarang, ia tidak punya bukti. Ia hanya akan menjadi korban konyol yang dibungkam selamanya di ruangan itu.
Mereka bisa saja membunuhnya saat itu juga dan mengarang cerita bahwa ia terpeleset di kamar mandi. Santi mundur perlahan, langkah demi langkah, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Sepatu hak tingginya terasa berat. Napasnya pendek-pendek. Ia harus pergi dari sana. Ia harus mencari wanita tua tadi. Ia harus mencari bukti. Dan yang terpenting, ia harus menyelamatkan ayahnya dari rencana busuk dua manusia keji di dalam sana. Namun, saat Santi berbalik badan hendak lari, ujung gaun pengantinnya yang panjang tersangkut di kaki meja hias di lorong, menyebabkan vas bunga kecil di atasnya bergoyang dan hampir jatuh. Santi menyambar vas itu dengan gerakan kilat sebelum menghantam lantai, namun bunyi gesekan keramik dengan kayu terdengar cukup nyaring di keheningan lorong. Dari dalam ruangan, tawa Revin dan Bu Linda mendadak berhenti. Terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah pintu. Suara Bu Linda terdengar tajam bertanya siapa di luar sana. Jantung Santi seolah meledak. Ia tidak punya waktu untuk lari jauh. Pintu di depannya mulai bergerak membuka lebih lebar. Suara gagang pintu yang ditekan ke bawah terdengar, bagaikan letusan pistol di telinga Santi. Adrenalin membanjiri tubuhnya, memaksanya bergerak secepat kilat. Dengan menahan napas dan menjinjing gaun pengantinnya yang berat, Santi melompat ke balik sebuah pilar besar yang tertutup tirai beludru tebal, hanya berjarak 2 meter dari pintu ruang ganti. Ia menekan tubuhnya rapat-rapat ke dinding, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati agar Tuhan melindunginya sekali ini saja. Pintu terbuka lebar. Aroma parfum Revin yang maskulin namun, kini terasa memuakan tercium, hingga ke tempat persembunyian Santi. Terdengar langkah kaki Bu Linda keluar ke lorong. Hening sejenak. Santi bisa membayangkan wanita itu sedang menoleh ke kanan dan ke kiri, matanya yang tajam memindai setiap sudut lorong yang remang-remang. Gak ada siapa-siapa, Vin, suara Bu Linda terdengar datar, namun masih menyeratkan kecurigaan. Mungkin cuma tikus atau angin yang menyenggol vas bunga. Tapi periksa CCTV lorong ini nanti, ibu nggak mau ambil risiko. Ah, ibu terlalu paranoid, sahut Revin dari dalam ruangan dengan nada malas. Ayo cepat selesaikan minumnya. Kita harus kembali ke panggung sandiwara itu sebelum ayah mertuaku yang sok pahlawan itu curiga anaknya hilang. Pintu kembali tertutup rapat. Bunyi kunci diputar terdengar kemudian. Santi merosot lemas. Kakinya gemetar hebat hingga ia hampir tidak sanggup berdiri. Namun, ia tahu ia tidak boleh berlama-lama di sini. Jika mereka keluar lagi dan menemukannya sedang bersembunyi dengan wajah pucat, tamatlah riwayatnya. Santi melepas sepatu hak tingginya dan menjinjingnya. Ia berlari tanpa suara, menjauh dari area VVIP menuju bagian belakang gedung. Ia ingat saat technical meeting minggu lalu, ada lorong khusus staf yang menghubungkan area ini dengan gudang logistik dan dapur. Santi menyelinap masuk ke pintu bertuliskan, Staff Only. Lorong ini jauh lebih sempit, berbau pembersih lantai, dan dipenuhi tumpukan kursi lipat cadangan. Santi terus berjalan hingga menemukan sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Gudang penyimpanan dekorasi. Ia masuk ke sana, menutup pintu perlahan, dan bersandar di baliknya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk lewat ventilasi kecil di atas. Di sanalah pertahanannya runtuh. Santi menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Bayangan wajah manis Revin yang ternyata iblis, dan kebaikan palsu Bu Linda, berputar-putar di kepalanya membuat kepalanya pusing. Jangan menangis. Air matamu tidak akan menyelamatkan nyawamu. Suara serak itu muncul dari sudut ruangan yang gelap. Santi tersentak kaget dan hampir menjerit. Namun sebuah tangan yang kasar dengan cepat membekap mulutnya. SSTTT. Ini aku. Jangan berisik atau mereka akan menemukan kita. Bisik suara itu lagi. Santi mengenali suara itu. Ia mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia akan tenang. Tangan itu perlahan melepaskan bekapannya. Di hadapannya, dalam keremangan cahaya, berdiri wanita tua berseragam catering yang tadi menabraknya. Kamu benar, bisik Santi dengan suara bergetar. Mereka merencanakan pembunuhan. Mereka mau hartaku. Wanita tua itu menghela napas panjang, seolah beban berat sedikit terangkat dari pundaknya, karena akhirnya Santi percaya. Ia kemudian menarik kursi plastik bekas dan duduk di hadapan Santi. Duduklah, nak, kakimu pasti sakit, katanya. Santi menurut.
Ia menatap wanita tua itu dengan saksama. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu tahu rencana mereka? Dan kenapa kamu menolongku? Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Perlahan, ia membuka masker kotor yang menutupi sebagian wajahnya. Kemudian, ia melepas wig rambut beruban yang ia pakai, memperlihatkan rambut aslinya yang hitam namun dipotong pendek berantakan. Namun, yang membuat Santi menutup mulutnya karena syok bukanlah rambut itu, melainkan kondisi wajah dan leher wanita itu. Separuh wajah kanannya hingga ke leher dipenuhi jaringan parut bekas luka bakar yang mengerikan. Kulitnya melepuh dan menyatu dengan cara yang menyakitkan untuk dilihat. Namaku Tania, ucap wanita itu lirih, tangannya menyentuh bekas luka di lehernya sendiri dengan tatapan kosong. 3 tahun lalu, aku berdiri di posisimu. Memakai gaun putih, merasa jadi wanita paling bahagia karena dinikahi Revin. Tapi sebulan setelah menikah, tepat setelah aku menandatangani surat kuasa aset warisan orang tuaku mobil yang kendarai, tiba-tiba, remnya blong dan terbakar di jurang. Santi terbelalak. Air matanya menetes lagi, kali ini karena ngeri. Mereka pikir aku mati hangus di dalam mobil itu, lanjut Tania dengan nada dingin yang menakutkan. Tapi aku berhasil merangkak keluar sebelum mobil meledak. Aku sembunyi, hidup menggelandang, mengumpulkan kepingan diriku yang hancur cuma buat satu tujuan, menghancurkan mereka di hari mereka mengulang kejahatan yang sama. Tania merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ia menggenggam tangan Santi dan meletakkan benda itu di telapak tangan Santi. Ini kuncinya, Santi. Di dalam sini ada rekaman suara, foto-foto pertemuan rahasia Bu Linda dengan sindikat pasar gelap, dan bukti transaksi aliran dana dari asuransi kematianku ke rekening luar negeri atas nama Revin. Jelas Tania. Santi menggenggam flash disk itu erat-erat. Benda kecil ini terasa panas di tangannya. Ini adalah bukti kejahatan, sekaligus tiket untuk menyelamatkan nyawanya dan ayahnya. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, kata Tania, wajahnya mendekat, matanya menatap tajam ke manik mata Santi. Kamu lihat tamu-tamu undangan yang duduk di sisi kiri? Yang mengaku kerabat jauh Bu Linda? Teman-teman bisnis Revin yang necis itu? Santi mengangguk ragu. Iya, kenapa dengan mereka? Mereka semua palsu, desis Tania. Semuanya aktor bayaran. Revin tidak punya teman, dan keluarga Bu Linda sudah membuangnya karena sifat kriminalnya. Mereka menyewa orang-orang itu supaya pestanya terlihat meyakinkan di mata ayahmu. Bahkan, notaris yang akan datang nanti malam juga palsu. Ini bukan pernikahan, Santi. Ini panggung teater kriminal terbesar yang pernah ada. Kenyataan itu menghantam Santi lebih keras daripada sebelumnya. Jadi selama ini ia sendirian? Dikelilingi oleh ratusan orang asing yang dibayar untuk tersenyum padanya sementara nyawanya dipertaruhkan? Terus aku harus apa, Mbak Tania? Tanya Santi putus asa. Aku mau lari. Aku mau ajak papa pulang sekarang juga. Jangan, cegah Tania tegas. Kalau kamu lari sekarang, mereka akan panik dan nekat. Ingat, ayahmu ada di tengah-tengah mereka. Kalau Bu Linda merasa terancam, dia punya orang-orang yang siap membereskan masalah di tempat. Ayahmu bisa celaka. Lalu aku harus bagaimana? Tania tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan dendam yang telah diperam lama. Kamu harus kembali ke sana. Hapus air matamu, perbaiki bedakmu. Jadilah aktris yang lebih hebat dari suamimu. Buat mereka merasa menang sampai mereka lengah. Dan saat waktunya tepat, kita ledakkan panggung sandiwara mereka. Santi menelan ludah. Ia menatap flash disk di tangannya, lalu beralih menatap wajah hancur Tania. Ketakutan di hati Santi perlahan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan yang membara. Ia bukan hanya korban. Dia adalah putri Pak Dharma. Dia punya darah pejuang. Baik, ucap Santi sambil berdiri dan memasang kembali sepatunya. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Aku akan kembali ke neraka itu. Tapi kali ini, aku yang akan memegang kendali apinya. Santi menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya yang terasa sesak dengan udara gudang yang pengap namun memberinya kekuatan baru. Ia mengeluarkan bedak padat dan lipstik dari saku tersembunyi di balik lapisan gaunnya, kebiasaan kecil yang dulu sering ditertawakan teman-temannya, tapi kini menyelamatkannya.
Dengan tangan yang sudah tidak lagi gemetar, ia memulas ulang wajahnya. Menutupi jejak air mata, menyamarkan pucat karena ketakutan, dan melukis kembali topeng, pengantin wanita paling bahagia. Ingat, bisik Tania dari kegelapan, matanya bersinar tajam mengawasi transformasi Santi. Jangan percaya siapapun di luar sana kecuali ayahmu. Jika Revin menyentuhmu, tahan rasa jijikmu. Jangan sampai otot wajahmu berkedut sedikitpun. Mereka ahli membaca ekspresi. Santi mengangguk mantap. Ia menyelipkan flash disk pemberian Tania ke dalam branya, tempat paling aman yang bisa ia pikirkan saat ini, karena tas tangannya tertinggal di ruang ganti. Aku siap, Mbak. Kita ketemu lagi nanti. Aku akan selalu ada di dekatmu, menjadi bayangan yang tidak mereka sadari. Jawab Tania sambil mengenakan kembali masker dan wignya, kembali menjadi wanita tua renta yang rapuh. Santi membuka pintu gudang perlahan, memastikan lorong staf sepi, lalu melangkah keluar. Ia berjalan kembali menyusuri lorong panjang menuju ballroom. Setiap langkahnya kini terasa berbeda. Jika tadi ia berjalan sebagai domba yang digiring ke pembantaian, kini ia berjalan sebagai serigala yang menyamar menjadi domba. Saat ia mencapai ujung lorong yang terhubung dengan ballroom, hiruk-pikuk pesta langsung menyambutnya. Musik jazz ringan mengalun, gelas-gelas berdenting, dan tawa para tamu terdengar membahana. Di tengah kemewahan itu, Santi melihat Revin sedang berdiri gelisah di dekat meja prasmanan, matanya liar mencari-cari. Saat melihat kemunculan Santi, wajah tegang Revin seketika berubah menjadi senyum lega yang manis. Terlalu manis. Revin bergegas menghampiri Santi, setengah berlari. Sayang. Astaga, aku khawatir banget. Kamu dari mana saja? Katanya cuma sebentar ke toilet. Tanyanya dengan nada cemas yang dibuat-buat, tangannya langsung merangkul pinggang Santi posesif. Santi merasakan dorongan kuat untuk menepis tangan itu, tapi ia menahannya. Sebaliknya, ia menyandarkan kepalanya manja di bahu Revin. Maaf ya, Mas. Tadi antreannya panjang banget di toilet tamu, toilet VVIP airnya mati. Terus aku ketemu teman lama di lorong, jadi ngobrol sebentar deh. Revin menatap mata Santi lekat-lekat, mencari kebohongan. Teman lama? Siapa? Itu loh, si Dini teman SMA. Dia cuma mampir sebentar ngasih selamat terus buru-buru pulang karena anaknya sakit. Jawab Santi lancar tanpa berkedip. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Kecurigaan di mata Revin perlahan memudar. Ia tersenyum lagi, lalu mencium kening Santi. Ciuman yang dulu selalu membuat hati Santi berdesir, kini terasa dingin dan menjijikan, seperti sentuhan ular berbisa. Ya sudah, yuk kita balik ke pelaminan. Mama sudah nungguin dari tadi, katanya kangen sama menantu kesayangannya. Mereka berjalan beriringan menuju pelaminan. Di sana, Bu Linda sudah duduk dengan anggun. Saat melihat Santi, ia langsung berdiri dan merentangkan tangannya. Aduh, anak ibu cantik sekali. Kemana aja sih sayang? Ibu sampai deg-degan lo kamu hilang. Santi menyambut pelukan itu. Ia bisa mencium aroma parfum mahal yang sama dengan yang ia cium dari celah pintu ruang ganti tadi, aroma pengkhianatan. Saat Bu Linda memeluknya erat, Santi merasakan tubuh wanita itu kaku, tidak sehangat pelukan seorang ibu. Maaf ya, Bu. Tadi ada sedikit masalah teknis di toilet, kata Santi sambil melepaskan pelukan dan tersenyum lebar. Oh iya, Bu. Tadi aku sempat lihat dekorasi di depan, bagus banget ya. Ibu memang paling jago kalau soal selera. Pujian itu membuat Bu Linda tersenyum lebar, matanya menyipit senang. Egonya yang besar adalah kelemahan utamanya, pikir Santi. Iya dong. Kan ini pesta pernikahan pangeran dan putri ibu. Semuanya harus sempurna. Nggak boleh ada cacat sedikitpun. Cacat seperti Tania yang kalian buang? Batin Santi berteriak, namun bibirnya tetap tersenyum. Mereka kembali duduk di kursi pelaminan. Sesi foto keluarga dimulai. Kilatan lampu kamera menyilaukan mata. Santi berpose, tersenyum, dan bergandengan tangan dengan para pembunuh ini. Di dalam hatinya, ia menghitung detik. Setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju konfrontasi, atau kematiannya. Dari sudut matanya, Santi memperhatikan para tamu undangan di barisan VIP. Sesuai kata Tania, mereka tampak aneh.
Ada sekelompok pria berjas mahal yang tertawa terlalu keras, tapi mata mereka tidak ikut tertawa. Ada ibu-ibu sosialita yang perhiasannya terlihat terlalu mencolok tapi gerak-geriknya canggung saat memegang gelas wine. Mereka semua aktor. Panggung sandiwara ini benar-benar megah dan mengerikan. Tiba-tiba, seorang pelayan pria datang membawakan nampan berisi air mineral. Saat Santi mengambil gelasnya, ia melihat pelayan itu memberikan kode mata ke arah Bu Linda. Kode yang sangat halus, hampir tak terlihat, tapi Santi yang kini waspada bisa menangkapnya. Bu Linda mengangguk kecil. "Minum dulu, sayang. Pasti haus kan habis keliling," kata Revin menyodorkan gelas itu lebih dekat ke bibir Santi. Santi menatap air bening di dalam gelas itu. Apakah ini saatnya? Apakah racun itu sudah ada di sini? Jantungnya berpacu cepat. Ia harus minum agar tidak dicurigai, tapi ia tidak boleh minum jika ingin selamat. "Nanti aja mas, aku belum haus," tolak Santi halus. "Sedikit aja, biar bibir kamu nggak kering pas di foto nanti," desak Revin, nadanya sedikit memaksa. Gelas itu kini sudah menyentuh bibir bawah Santi. Santi memutar otak. Tiba-tiba, ia melihat seorang anak kecil, anak salah satu tamu, asli, dari pihak ayahnya, berlari naik ke panggung pelaminan hendak memberikan bunga. Adek manis," seru Santi sambil sengaja menyenggol tangan Revin dengan siku saat ia berpura-pura antusias menyambut anak itu. Piar. Gelas itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Airnya tumpah membasahi karpet merah dan sedikit mengenai sepatu mengkilap Revin. Suasana hening sejenak. Revin menatap pecahan gelas itu dengan rahang mengeras. Kekecewaan dan kemarahan terpancar jelas di wajahnya sedetik sebelum ia menutupinya lagi dengan senyum palsu. "UPS. Maaf mas. Aku kaget ada adik kecil ini," kata Santi dengan wajah bersalah yang sempurna. Bu Linda menatap tajam ke arah Santi, lalu ke pecahan gelas. Matanya menyipit penuh selidik. Insting kriminalnya mulai bekerja. Santi membalas tatapan itu dengan wajah polos dan bingung, seolah tidak mengerti kenapa mertuanya terlihat semarah itu hanya karena gelas pecah. "Nggak apa-apa, sayang. Namanya juga kecelakaan," kata Bu Linda akhirnya dengan suara datar yang dingin. "Pelayan, bersihkan ini segera. Dan ambilkan minum yang baru. Pastikan khusus untuk menantu saya." Kata "khusus" itu ditekan dengan nada yang membuat bulu kuduk Santi berdiri. Perang dingin sudah dimulai. Santi tahu, ia baru saja lolos dari lubang jarum pertama, tapi jarum-jarum berikutnya sudah menanti. Ia harus segera menghubungi ayahnya. Ia butuh pelindung yang nyata sebelum minuman khusus berikutnya datang. Pecahan gelas di lantai telah dibersihkan oleh petugas kebersihan dengan cekatan, namun ketegangan di udara tidak serta-merta hilang. Revin kembali memasang senyum menawannya, seolah insiden kecil tadi tidak pernah terjadi, tetapi cengkeraman tangannya di pinggang Santi terasa semakin erat, posesif, dan menyakitkan. Santi tahu, suaminya itu sedang berusaha mengendalikan setiap gerakannya agar tidak membuat kesalahan lagi. Suara MC yang riang gembira memecah keheningan di atas panggung. "Baiklah, untuk sesi selanjutnya, mari kita undang orang tua dari kedua mempelai untuk foto bersama. Kepada Bapak Dharma dan Ibu Linda, dipersilakan naik ke pelaminan." Jantung Santi berdegup kencang saat melihat sosok ayahnya, Pak Dharma, berjalan gagah menaiki tangga pelaminan. Pria parubaya itu mengenakan beskap hitam yang pas di tubuh tegapnya. Meski rambutnya sudah memutih, sisa-sisa ketegasan seorang purnawirawan jenderal polisi masih terlihat jelas dari cara berjalannya yang tegap dan matanya yang berwibawa. Namun saat ini, mata itu memancarkan kelembutan seorang ayah yang bangga melihat putrinya menikah. Pak Dharma tidak tahu bahwa ia sedang berjalan masuk ke dalam sarang penyamun. Santi ingin sekali berlari memeluk ayahnya dan berteriak minta tolong. Tapi ia ingat peringatan Tania. Jika ia gegabah, nyawa ayahnya bisa melayang detik ini juga. Ia harus menggunakan cara yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Cara yang sudah diajarkan Pak Dharma sejak Santi masih duduk di bangku sekolah dasar, sebagai antisipasi karena jabatan ayahnya yang berisiko tinggi. Saat Pak Dharma sampai di sampingnya, Santi langsung menghambur memeluk ayahnya. Itu terlihat seperti pelukan rindu seorang anak yang manja, sebuah pemandangan yang wajar di pesta pernikahan. Namun, di balik punggung tegap ayahnya, jari-jari tangan kanan Santi mulai bergerak.
Ia menekan bahu ayahnya dengan pola irama tertentu. 3 ketukan cepat. 3 ketukan lambat dengan tekanan kuat. Dan 3 ketukan cepat lagi. Tuk, 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 tuk. SOS. Itu adalah kode merah. Kode bahaya tingkat tertinggi yang berarti, aku dalam bahaya maut. Musuh ada di sekitar kita. Jangan bereaksi mencolok. Santi bisa merasakan tubuh ayahnya menegang seketika. Otot-otot bahu Pak Dharma mengeras di bawah telapak tangan Santi. Senyum di wajah Pak Dharma tidak berubah sedikitpun, ia terlalu terlatih untuk itu, tetapi aura di sekitarnya berubah drastis dalam sepersekian detik. Kehangatan seorang ayah berganti menjadi kewaspadaan seorang pemburu yang menyadari ada predator di dekatnya. Pak Dharma tidak langsung melepaskan pelukan. Ia justru menepuk punggung Santi pelan, membalas kode itu dengan 2 ketukan tegas. Diterima. Tenang. Sambil tetap memeluk putrinya, mata tajam Pak Dharma bergerak cepat memindai sekeliling tanpa menolehkan kepalanya secara mencolok. Ia melihat Revin yang berdiri terlalu dekat dengan posisi siaga, melihat Bu Linda yang tersenyum kaku dengan mata yang tidak berkedip mengawasi tangan Santi, dan melihat para tamu VIP di barisan depan yang posisi duduknya lebih mirip formasi pengawal daripada tamu pesta. Insting intelijennya langsung bekerja. Ia menyadari ada yang tidak beres. Gestur tubuh para tamu itu, tonjolan samar di balik jas beberapa pria berbadan tegap di sudut ruangan, semuanya masuk dalam radar analisisnya. Papa. Bisik Santi lirih, nyaris tak terdengar, suaranya tercekat menahan tangis. Papa di sini, balas Pak Dharma dengan bisikan yang sangat pelan namun penuh otoritas. Lanjutkan senyummu. Ikuti permainan mereka sampai Papa kasih kode. Momen emosional itu dirusak oleh suara Bu Linda yang melengking dibuat-buat. Aduh, Pak Dharma, jangan dimonopoli dong pengantinnya. Kita kan harus foto bareng formasi lengkap. Sini, Pak. Berdiri di samping saya. Bu Linda menarik lengan Pak Dharma dengan paksa, memisahkan ayah dan anak itu. Ada kilatan kekhawatiran di mata Bu Linda. Rupanya wanita licik itu cukup peka melihat pelukan yang berlangsung beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Revin segera menarik pinggang Santi kembali ke sisinya. Kali ini jarinya menekan pinggang Santi cukup keras, sebuah peringatan tanpa suara. Senyum, sayang. Ayahmu kelihatan bahagia banget tuh. Bisik Revin di telinga Santi dengan nada mengancam. Fotografer mulai mengatur gaya. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Kilatan lampu kamera menyambar. Di dalam foto itu nanti, akan terlihat sebuah keluarga bahagia yang sempurna. Namun kenyataannya, itu adalah foto 2 kubu yang sedang bersiap saling membunuh. Di satu sisi ada Revin dan Bu Linda, para penipu ulung yang merasa di atas angin. Di sisi lain ada Santi dan Pak Dharma, ayah dan anak yang kini saling terhubung dalam frekuensi bahaya, diam-diam menyusun strategi bertahan hidup. Setelah sesi foto, Pak Dharma turun dari pelaminan. Santi melihat ayahnya tidak kembali ke tempat duduk semula. Pak Dharma berjalan santai menuju salah satu meja di sudut ruangan, tempat beberapa rekan purnawirawannya duduk. Santi tahu, ayahnya sedang mengaktifkan jaringannya. Bantuan akan datang. Tapi pertanyaannya, apakah bantuan itu bisa datang tepat waktu sebelum Bu Linda melancarkan serangan berikutnya? Kecemasan Santi terbukti. Baru saja ayahnya turun, seorang pelayan wanita, berbeda dari yang tadi, naik ke pelaminan membawa baki berisi 2 gelas koktail berwarna merah menyala. Ini minuman spesial dari manajer hotel sebagai permintaan maaf atas insiden gelas pecah tadi. Pak, Bu, kata pelayan itu sopan sambil menyodorkan baki ke arah Revin dan Santi. Santi menatap cairan merah itu dengan ngeri. Warnanya seperti darah. Nah, ini baru layanan bintang 5, kata Bu Linda yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang mereka. Tangannya mengambil 1 gelas dan menyodorkannya langsung ke tangan Santi. Ayo minum, Santi. Kali ini ibu yang pastikan gelasnya tidak licin. Kamu harus minum untuk menghargai manajer hotel, kan? Mata Bu Linda menatap tajam, seolah berkata, minum atau ayahmu yang akan celaka. Santi menerima gelas dingin itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia melirik ke arah ayahnya di kejauhan yang sedang sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Santi sendirian lagi di atas panggung ini.
Ia tidak bisa menjatuhkan gelas lagi, itu akan terlalu mencurigakan. Ia harus memutar otak lebih keras. Gelas di tangannya terasa berat, seberat nyawanya sendiri yang kini berada di ujung tanduk. Santi menatap cairan merah di dalam gelas kristal itu. Gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan, tampak menggoda namun mematikan. Bu Linda berdiri hanya setengah langkah di sampingnya. Tatapannya tidak lepas sedetik pun, seperti elang yang mengawasi mangsanya. Revin di sebelahnya juga sudah memegang gelasnya sendiri, tersenyum lebar ke arah para tamu seolah sedang bersulang untuk kebahagiaan abadi, padahal ia sedang menunggu momen kematian istrinya. Ayo sayang, diminum. Gak enak dilihat tamu kalau kita bengong terus, desak Revin sambil menyenggol pelan lengan Santi. Otak Santi berputar cepat. Ia tidak bisa menolak lagi. Ia tidak bisa menjatuhkan gelas lagi. Bu Linda sudah mengantisipasi semua kecerobohan yang mungkin ia buat. Jika ia tidak minum sekarang, Bu Linda akan semakin curiga dan mungkin akan mempercepat rencana cadangan mereka yang lebih kasar. Tapi jika ia minum, ia tamat. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup perlahan. Musik jazz yang mengalun berubah menjadi intro lagu romantis yang lembut. Suara MC kembali terdengar. Hadirin sekalian, mari kita sambut dansa pertama dari kedua mempelai. Kepada Revin dan Santi, lantai dansa adalah milik kalian. Ini kesempatannya. Santi melihat celah. Ah, dansa pertama. Seru Santi dengan nada antusias yang dibuat-buat, memotong desakan Revin. Ia segera meletakkan gelasnya di meja bundar kecil di samping kursi pelaminan, tepat di sebelah gelas Revin yang juga baru diletakkan karena suaminya harus bersiap berdansa. Posisi kedua gelas itu berdekatan. Sangat dekat. Ayo, Mas. Ini lagu kesukaan kita, kan? Santi menarik tangan Revin, memaksanya bangkit berdiri dan menjauh dari meja. Revin tampak sedikit kesal karena rencananya tertunda, tapi ia tidak bisa menolak di depan ratusan pasang mata yang kini tertuju pada mereka. Ia terpaksa mengikuti Santi menuju tengah lantai dansa di depan pelaminan. Lampu sorot, spotlight, mengikuti mereka. Santi meletakkan tangannya di bahu Revin, dan Revin melingkarkan tangannya di pinggang Santi. Mereka mulai bergerak perlahan mengikuti irama musik. Di mata para tamu, ini adalah pemandangan paling romantis malam itu. Sepasang pengantin baru yang tenggelam dalam cinta. Tapi bagi Santi, ini adalah tarian kematian. Jarak wajah mereka sangat dekat, namun hati mereka terpisah jurang kebencian. Saat Revin memutarnya dalam gerakan dansa, mata Santi dengan cepat melirik ke arah meja pelaminan. Bu Linda tampak sedang sibuk berbisik dengan salah satu tamu VIP, berbadan tegap di sisi panggung. Perhatiannya teralihkan sebentar dari gelas-gelas itu. Santi memanfaatkan momen putaran dansa untuk berbisik mesra di telinga Revin. Mas, aku haus banget habis dansa ini. Janji ya kita langsung minum bareng sampai habis. Revin tersenyum miring, merasa rencananya berjalan mulus kembali. Tentu, sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Lagu berakhir. Tepuk tangan riuh membahana. Santi dan Revin membungkuk hormat kepada para tamu. Dengan napas yang sedikit rengah karena dansa dan ketegangan, mereka berjalan kembali ke kursi pelaminan. Saat itulah Santi melakukan manuvernya. Ia berjalan sedikit lebih cepat mendahului Revin. Saat sampai di meja kecil tadi, ia berpura-pura tersandung sedikit pada karpet tebal. Tubuhnya oleng ke arah meja. Tangan kirinya dengan cepat dan cekatan menukar posisi kedua gelas yang isinya terlihat identik itu. Gerakan itu sangat cepat, tertutup oleh tubuhnya sendiri dan keremangan lampu yang belum sepenuhnya terang kembali. Revin yang berjalan di belakangnya sigap menahan tubuh Santi agar tidak jatuh. Hati-hati, sayang. Kamu kenapa sih ceroboh banget hari ini? Omelnya pelan. Maaf, Mas. High heelsnya bikin pegal, jawab Santi sambil menegakkan tubuh. Jantungnya berdegup kencang, takut ada yang melihat aksinya. Ia melirik Bu Linda. Wanita tua itu masih berdiri di posisi yang sama, baru saja selesai berbicara dengan pria tegap tadi, dan kini berbalik menatap mereka. Bu Linda tidak melihat pertukaran gelas itu. Nah, sekarang minum, perintah Bu Linda yang tiba-tiba sudah mendekat lagi. Segar loh, biar mood kamu bagus lagi. Revin mengambil gelas yang ada di sisi kanannya. Gelas yang ia pikir miliknya,
tapi sebenarnya adalah gelas yang tadinya disiapkan untuk Santi. Santi dengan tenang mengambil gelas satu lagi, gelas yang ia tahu aman karena itu milik Revin yang asli. "Cheers," ajak Santi sambil mengangkat gelasnya, menantang takdir. "Cheers," jawab Revin sambil menyeringai. Mereka mendentingkan gelas. Ting! Suara kristal beradu terdengar begitu jernih. Santi menempelkan bibir gelas ke mulutnya, meminum sedikit cairan itu. Manis. Aman. Revin, dengan penuh percaya diri bahwa ia akan segera menjadi duda kaya raya, menenggak minumannya dalam beberapa teguk besar. Bu Linda tersenyum lebar, senyum kemenangan yang prematur. Ia mengira racun itu kini sedang mengalir di darah menantunya. Padahal, racun itu sedang menjalar di tubuh putra kesayangannya sendiri. Santi meletakkan gelasnya yang sudah kosong separuh. Ia menghitung dalam hati. Berapa lama reaksinya akan bekerja? Ia ingat ucapan Bu Linda di ruang ganti tadi tentang racun perlahan. Mungkin efeknya tidak instan. Mungkin Revin baru akan merasakannya nanti malam, atau besok pagi. Itu memberinya waktu. Namun, perhitungan Santi meleset. Ternyata dosis yang diberikan Bu Linda cukup tinggi untuk memastikan kematian yang pasti. Baru 5 menit berselang, saat mereka sedang melayani salaman tamu, wajah Revin mulai berubah. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. Tangannya yang memegang tangan Santi terasa dingin dan lembab. "Vin, kamu kenapa? Kok pucat?" tanya Bu Linda yang menyadari perubahan putranya lebih dulu. Revin memegang perutnya. "Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba perutku kram banget. Kepala juga pusing." Suaranya terdengar berat, matanya mulai tidak fokus. Santi berpura-pura panik. "Mas Revin. Mas kenapa? Jangan-jangan masuk angin karena AC-nya terlalu dingin?" Serunya cukup keras agar tamu di dekat mereka mendengar. Bu Linda menatap Santi, lalu menatap gelas kosong Revin. Wajahnya menegang. Keraguan mulai muncul di matanya. Mungkinkah? Tidak mungkin tertukar, pikirnya. Ia melihat sendiri posisi gelas tadi. Tapi melihat kondisi Revin yang memburuk dengan cepat, gejala yang persis sama dengan efek racun yang ia siapkan, kepanikan mulai merayapi hati wanita kejam itu. "Senjata makan tuan. Kita istirahat sebentar di belakang," putus Bu Linda cepat, tidak mau mengambil risiko Revin ambruk di depan umum. Revin butuh duduk. Rencana mereka mulai berantakan. Kekacauan kecil mulai terjadi. Dan di kejauhan, Santi melihat Pak Dharma menutup teleponnya dan mengangguk pelan ke arahnya. Bantuan sedang bergerak. Tapi Santi tahu, malam ini masih panjang. Revin yang keracunan justru bisa menjadi binatang buas yang lebih berbahaya karena rasa sakit dan kepanikan. Suasana di belakang panggung pelaminan langsung berubah drastis. Senyum ramah dan keanggunan yang tadi ditampilkan Bu Linda lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan yang kasar. Ia memapah Revin yang kini berjalan sempoyongan menuju ruang istirahat VVIP, ruang yang sama tempat Santi mendengar rencana busuk mereka sebelumnya. Santi mengikuti di belakang, pura-pura cemas, padahal otaknya sedang merekam setiap detik kehancuran musuhnya. Begitu pintu ruang VVIP tertutup, Bu Linda langsung mendudukkan Revin di sofa. "Kamu kenapa, Vin? Apa yang kamu rasakan?" tanyanya dengan nada tinggi. Tangannya menepuk-nepuk pipi putranya yang mulai dingin. "Perutku sakit banget, Bu." Seperti terbakar, rintih Revin sambil memegangi perutnya. Napasnya pendek-pendek, dan matanya mulai merah. Ia menatap ibunya dengan tatapan bingung dan ketakutan. "Ibu kasih apa di minuman itu?" Pertanyaan Revin membuat Bu Linda terdiam. Wajahnya memucat. Ia menoleh cepat ke arah Santi yang berdiri di dekat pintu. Tatapannya bukan lagi curiga, tapi penuh tuduhan. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada gelas itu?" bentaknya, melupakan sandiwaranya sebagai mertua baik hati. Santi mundur selangkah, memasang wajah syok yang meyakinkan. "Maksud ibu apa? Aku nggak ngapa-ngapain. Kita minum dari gelas yang sama yang ibu kasih, kan? Mas Revin sakit. Kenapa ibu malah marahin aku? Harusnya kita panggil dokter." Santi merogoh tasnya, yang sudah ia ambil kembali saat masuk ruangan, berpura-pura hendak menelepon ambulans. "Jangan," teriak Bu Linda dan Revin berbarengan. "Jangan panggil dokter sembarangan," sergah Bu Linda cepat,
menyadari bahwa racun dalam darah Revin akan terdeteksi jika diperiksa medis. Itu akan menjadi bukti kriminal yang tak terbantahkan. Revin cuma butuh istirahat. Dia punya mak kronis. Revin mengangguk lemah, meski keringat terus mengucur. Ia tahu ibunya benar. Memanggil dokter sama saja bunuh diri. Ia harus menahan sakit ini. Namun, situasi ini membuat Bu Linda semakin nekat. Waktu mereka semakin sempit. Kondisi Revin yang memburuk membuat rencana kecelakaan untuk Santi nanti malam menjadi mustahil dilakukan oleh Revin sendiri. Mereka harus mengamankan aset itu sekarang juga, sebelum Revin pingsan atau mati konyol karena racun buatannya sendiri. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi masuk membawa tas dokumen kulit. Itu adalah notaris bayaran mereka. Maaf mengganggu, Bu Linda. Sesuai jadwal, dokumennya sudah siap, kata pria itu tanpa mempedulikan kondisi Revin yang terlihat sekarat. Baginya, tugas adalah tugas, bayaran adalah bayaran. Bu Linda menyambar dokumen itu. Matanya berkilat gila. Ia tidak peduli lagi dengan basa-basi. Ia menarik tangan Santi dengan kasar, menyeretnya mendekat ke meja. Tanda tangan sekarang, perintah Bu Linda, suaranya mendesis seperti ular. Tidak ada lagi panggilan, sayang, atau anakku. Santi menatap tumpukan kertas di depannya. Judul dokumen itu tertulis, Perjanjian Pengalihan Hak dan Kuasa Penuh. Di bawahnya tertera daftar aset yang sangat familiar. Sertifikat tanah warisan ibunya di Menteng, saham mayoritas perusahaan ayahnya, hingga deposito pribadi Santi. Nilainya ratusan miliar. Tapi Bu, Mas Revin lagi sakit begini, masa kita ngurusin dokumen? Nanti saja setelah resepsi selesai, tolak Santi, mencoba menarik tangannya. Tanda tangan, bentak Revin tiba-tiba. Tenaganya entah dari mana muncul kembali, karena didorong oleh keserakahan. Ia mencengkeram pergelangan tangan Santi dengan kuat, hingga kuku-kukunya menancap di kulit. Ini cuma formalitas biar pestanya nggak dibubarkan. Ada masalah administrasi gedung yang harus diselesaikan pakai jaminan asetmu. Cepat atau ayahmu yang di luar sana kami habisi sekarang. Ancaman itu keluar juga. Terang-terangan. Tanpa tedeng aling-aling. Santi menatap mata suaminya. Tidak ada cinta di sana. Hanya ada nafsu akan uang dan rasa sakit fisik yang membuatnya semakin beringas. Revin bukan lagi pangeran tampan yang ia nikahi pagi tadi. Ia adalah monster yang sedang sekarat dan putus asa. Kalian mengancam papaku? Tanya Santi pelan. Suaranya mulai berubah dingin. Sandiwara gadis polos mulai ia tanggalkan perlahan. Kami tidak mengancam, kami berjanji, sahut Bu Linda sambil mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan layar CCTV yang terhubung ke ponselnya. Di layar itu, terlihat Pak Dharma sedang duduk sendirian di meja, dan di belakangnya, dua orang pria berbadan besar, aktor bayaran yang sebenarnya preman, berdiri sangat dekat, seolah siap menyerang kapan saja. Satu telepon dari ibu, leher ayahmu patah. Darah Santi mendidih melihat pemandangan di layar itu. Tapi ia ingat kode dari ayahnya. Tenang. Ia harus percaya pada ayahnya. Pak Dharma bukan orang tua lemah. Dua preman itu mungkin tidak sadar siapa yang sedang mereka awasi. Baik, kata Santi akhirnya, berpura-pura menyerah. Aku tanda tangan. Tapi tolong jangan sakiti papa. Bu Linda tersenyum puas, merasa menang. Ia menyodorkan pulpen mahal ke tangan Santi. Anak pintar. Tanda tangan di sini, dan di sini. Jangan coba-coba memalsukan tanda tangan, notaris ini ahlinya. Santi memegang pulpen itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi menahan amarah. Ia membungkuk di atas kertas. Ujung pulpen menyentuh kertas. Bu Linda dan Revin menahan napas. Mata mereka berbinar menatap ujung pena itu seolah melihat tumpukan emas. Namun, bukannya menggoreskan nama, Santi tiba-tiba menjatuhkan pulpen itu ke lantai. Aduh, pekiknya sambil memegang perutnya sendiri. Bu, sakit, perutku juga sakit. Santi membungkuk, wajahnya meringis kesakitan. Ia meniru gejala Revin tadi. Jangan bohong kamu, teriak Bu Linda marah. Kamu minum gelas yang aman tadi. Nggak tahu, Bu sakit.
Rintih Santi sambil merosot ke lantai, sengaja menendang pulpen itu jauh ke bawah sofa. Revin mengeram frustrasi. Ambil pulpennya, Bu, paksa dia. Kekacauan di ruangan itu semakin menjadi. Bu Linda yang panik dan emosi harus berlutut mencari pulpen di kolong sofa dengan gaun mewahnya, sementara Revin terengah-engah menahan racun di sofa, dan Santi berpura-pura sekarat di lantai sambil diam-diam mengawasi mereka dengan senyum tipis yang tersembunyi. Mengulur waktu. Itu kuncinya. Setiap detik yang terbuang adalah kemenangan bagi Santi. Bu Linda merangkak di lantai dengan gaun kebayanya yang mahal, tangannya meraba-raba kolong sofa dengan panik dan frustrasi. Wajahnya merah pada menahan amarah. Di sofa, Revin semakin pucat, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru lari maraton. Racun itu bekerja lebih cepat dari yang ia perkirakan. Sementara itu, Santi masih meringkuk di lantai, memegangi perutnya sambil mengeluarkan suara rintihan yang meyakinkan, padahal matanya waspada mengawasi setiap pergerakan. Dapat? Seru Bu Linda akhirnya, menarik pulpen itu keluar dari debu di bawah sofa. Ia bangkit berdiri dengan napas memburu, rambut sanggulnya mulai sedikit berantakan. Ia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Bangun! Bentak Bu Linda sambil menarik lengan Santi dengan kasar, memaksanya duduk kembali di kursi. Jangan banyak drama. Tanda tangan sekarang atau aku telepon orang di luar buat habisi ayahmu detik ini juga. Santi duduk dengan lemas, kepalanya menunduk. Ia melirik jam dinding. Sudah 10 menit berlalu sejak ia masuk ruangan ini. Bantuan seharusnya sudah dekat. Ia harus mengulur waktu sedikit lagi. Bu, tanganku kram, gak bisa pegang pulpen. Rengek Santi dengan suara lemah. Alasan. Bu Linda mencengkeram tangan kanan Santi, memaksakan pulpen itu ke sela-sela jarinya, lalu menggenggam tangan Santi dengan tangannya sendiri. Aku bantu gerakan tanganmu kalau perlu. Santi merasakan dinginnya tangan Bu Linda. Wanita ini benar-benar putus asa. Saat ujung pulpen kembali menyentuh kertas, Santi menahan napas. Ia tidak boleh membubuhkan tanda tangannya. Satu goresan saja bisa menjadi bencana hukum yang rumit di kemudian hari. Tiba-tiba, Santi melihat botol air mineral di meja rias di sampingnya. Minum, aku butuh minum, leherku tercekik. Ucap Santi serak. Revin, kasih dia air. Perintah Bu Linda tanpa melepaskan cengkeramannya pada tangan Santi. Revin dengan susah payah meraih botol air itu dan melemparkannya ke pangkuan Santi. Cepat minum dan tanda tangan, bodoh, makinya. Santi membuka tutup botol itu dengan tangan kirinya yang gemetar. Namun, bukannya meminumnya, dengan gerakan canggung yang disengaja, ia menumpahkan air itu. Biur. Air membasahi gaunnya, meja, dan yang paling penting, membasahi dokumen-dokumen itu. Tinta pada kertas perjanjian yang belum ditandatangani itu melebar terkena air. Kertasnya menjadi basah dan keriting. Kamu? Jerit Bu Linda histeris. Ia melepaskan tangan Santi dan berusaha menyelamatkan dokumen-dokumen itu dengan mengelapnya menggunakan tisu, tapi percuma. Kertas-kertas itu rusak parah. Dasar wanita sialan. Bu Linda kehilangan kendali. Ia mengangkat tangannya dan menjambak rambut Santi dengan kuat, menarik kepala Santi ke belakang hingga Santi mendongak menatap wajah bengis mertuanya. Kamu sengaja, kan? Kamu tahu semuanya, kan? Santi tidak lagi berpura-pura sakit. Ia berhenti merintih. Wajah polos dan manjanya lenyap seketika, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk, persis seperti tatapan seorang jenderal yang sedang menginterogasi musuh. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring yang menakutkan. Kalau iya, kenapa? Tantang Santi dengan suara tenang yang membuat ruangan itu mendadak hening mencekam. Ibu pikir aku bodoh? Ibu pikir aku nggak tahu kalau minuman Revin itu beracun? Ibu pikir aku nggak dengar rencana busuk kalian di ruangan ini 1 jam yang lalu. Pengakuan itu menghantam Bu Linda dan Revin seperti petir. Notaris palsu di sudut ruangan, bahkan mundur ketakutan melihat perubahan drastis aura pengantin wanita itu. Kak, kamu. Revin tergagap, rasa sakit di perutnya seolah terlupakan sejenak oleh syok. Jadi kamu yang menukar gelasnya? Tentu saja, suamiku sayang, jawab Santi sinis. Rasanya gimana? Enak? Itu racun buatan ibumu sendiri loh. Spesial buat menantu tersayang katanya.
Bu Linda gemetar karena marah dan takut. Rahasianya terbongkar. Ia semakin mempererat jambakannya di rambut Santi. Berani-beraninya kamu. Kalau kamu tahu semuanya, berarti kamu juga tahu nyawa ayahmu ada di tangan kami. Aku akan perintahkan mereka membunuhnya sekarang. Bu Linda melepaskan rambut Santi dan dengan tangan gemetar meraih ponselnya. Ia menekan tombol panggilan cepat ke kepala preman di luar. Halo. Habisi orang tua itu seka. Belum selesai Bu Linda bicara, terdengar suara keributan dari ponselnya. Bukan suara, siap bos, melainkan suara pukulan, teriakan kesakitan, dan bunyi benda jatuh. Aarg. Tolong. Ampun pak. Suara preman itu terdengar panik di seberang telepon. Lalu, suara di telepon berubah. Suara berat, tenang, dan berwibawa yang sangat dikenal Santi terdengar. Halo, Bu Linda? Maaf, anak buah ibu sedang sibuk mencium lantai. Ada pesan lain yang ingin disampaikan sebelum saya masuk ke sana. Itu suara Pak Dharma. Ponsel di tangan Bu Linda terlepas jatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Kakinya lemas. Ia menatap Santi dengan horor. Santi berdiri perlahan, merapikan rambutnya yang tadi dijambak. Ia menatap mertuanya yang kini terlihat kecil dan menyedihkan. Ibu lupa satu hal, kata Santi sambil melangkah maju, memojokkan Bu Linda ke dinding. Ayahku bukan cuma pensiunan polisi biasa. Dia mantan komandan pasukan khusus. Preman-preman pasar bayaran ibu itu, cuma butuh waktu 30 detik buat ayah dan teman-temannya melumpuhkan mereka sambil senyum. Dan satu lagi, tambah Santi, menoleh ke arah notaris palsu yang hendak kabur lewat pintu belakang. Jangan bergerak atau kakimu patah. Di luar pintu itu sudah ada polisi sungguhan. Pintu ruang VVIP itu tiba-tiba bergetar hebat. Seseorang mendobraknya dari luar dengan kekuatan penuh. Engsel pintu yang kokoh itu menyerah. Daun pintu kayu jati yang kokoh itu terhempas keras menghantam dinding, menyisakan retakan pada engselnya yang menyerah kalah. Debu berterbangan sesaat. Di ambang pintu, berdiri sosok Pak Dharma dengan wajah yang jauh berbeda dari sosok ayah ramah di pelaminan tadi. Aura kepemimpinan dan ketegasannya sebagai mantan perwira tinggi kini menguar kuat, membuat ruangan VVIP itu terasa sesak. Di belakang Pak Dharma, muncul 3 orang pria tegap berbatik, rekan-rekan purnawirawan yang tadi duduk bersamanya. Mereka bukan sekadar tamu undangan biasa, melainkan mantan anggota tim khusus yang keahliannya melumpuhkan musuh tidak pernah tumpul dimakan usia. Tanpa perlu aba-aba, 2 dari mereka langsung bergerak cepat meringkus notaris gadungan yang mencoba menyelinap keluar. Pria itu ditekuk lututnya dan diborgol dengan kabel ties dalam hitungan detik. "Papa," seru Santi, namun ia tidak berlari menghambur. Ia tetap berdiri tegak di posisinya, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja dan mampu mengendalikan situasi. Pak Dharma menatap putrinya sejenak, memastikan tidak ada luka fisik. Lalu tatapannya beralih tajam kepada Bu Linda yang kini tersudut di dinding dengan wajah pucat pasi. "Jadi ini wajah asli besan saya?" Suara Pak Dharma rendah namun menggelegar, penuh intimidasi. "Berani sekali ibu merencanakan pembunuhan putri saya di hari pernikahannya. Ibu pikir saya tidak memeriksa latar belakang ibu sebelum menyetujui pernikahan ini? Saya tahu semua utang judi ibu di Makau dan Singapura." Bu Linda gemetar hebat. Rahasianya yang tertutup rapat selama bertahun-tahun dikuliti begitu saja. Mulutnya terkunci rapat, tak mampu menyangkal. Sementara itu, Revin mengerang kesakitan di sofa, racun di tubuhnya semakin menyiksanya. Namun tidak ada simpati di mata Pak Dharma. "Bawa mereka keluar," perintah Pak Dharma kepada rekan-rekannya. "Jangan lewat pintu belakang. Kita lewat depan. Biar semua orang melihat siapa mereka sebenarnya." "Tapi Pak, perut saya," rintih Revin memohon belas kasihan. "Jalan atau diseret?" "Pilihanmu," jawab salah satu rekan Pak Dharma dingin sambil menarik kerah kemeja Revin, memaksanya berdiri meski sempoyongan. Rombongan itu bergerak keluar dari ruang VVIP menuju ballroom utama. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai di luar sana. Tania, yang sejak tadi menghilang, ternyata telah menyusup ke ruang kontrol audiovisual di lantai mezanin. Dengan kemampuan teknis yang ia pelajari selama hidup di jalanan demi membalas dendam, ia melumpuhkan operator teknis dengan semprotan merica, mengunci pintu dari dalam,
dan mengambil alih kendali sistem penyiaran gedung. Di ballroom yang megah, ratusan tamu undangan sedang menikmati hidangan sambil bertanya-tanya kemana perginya pengantin dan keluarga inti. Tiba-tiba, musik orkestra yang syahdu berhenti mendadak. Suara feedback mikrofon yang melengking membuat semua orang menutup telinga. Lampu kristal utama padam, menyisakan kegelapan sesaat, sebelum akhirnya layar proyektor raksasa di belakang pelaminan menyala terang. Biasanya layar itu menampilkan foto-foto prewedding yang romantis. Tapi kali ini, layar itu hitam polos. Hanya ada gelombang suara audio yang bergerak-gerak. Suara rekaman percakapan yang jernih menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui speaker kualitas konser. Aktingmu bagus, Revin. Begitu dia tanda tangan pengalihan aset besok pagi, kita buat dia, kecelakaan, seperti si Tania dulu. Suara Bu Linda terdengar sangat jelas. Para tamu undangan terkesiap. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. Tenang, Bu. Santi itu polos. Dia cinta mati sama aku. Tatapan matanya yang penuh cinta itu justru membuatku ingin muntah. Kini giliran suara Revin yang terdengar. Suasana ballroom berubah menjadi kacau. Ibu-ibu sosialita menutup mulut tak percaya. Teman-teman Santi saling berpandangan dengan wajah syok. Para tamu dari pihak Bu Linda, yang ternyata aktor bayaran, mulai terlihat gelisah dan berusaha kabur pelan-pelan. Namun pintu keluar utama sudah dijaga oleh petugas keamanan hotel yang telah dikoordinasikan oleh tim Pak Dharma. Tepat saat rekaman itu mencapai bagian rencana pembunuhan Pak Dharma, pintu samping ballroom terbuka. Pak Dharma, Santi, dan timnya masuk menggiring Bu Linda dan Revin ke tengah ruangan. Semua mata tertuju pada mereka. Bukan tatapan kagum seperti saat kira pengantin tadi, melainkan tatapan jijik, marah, dan penghakiman. Bu Linda menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan lampu yang kini terasa membakar kulit. Revin, yang wajahnya sudah banjir keringat dingin dan pucat seperti mayat hidup, berjalan tertatih-tatih sambil menahan sakit perut yang melilit. Rasa malunya jauh lebih besar daripada rasa sakit fisiknya. Ia, yang selalu membanggakan citra sempurnanya, kini telanjang bulat di hadapan publik sebagai penipu dan calon pembunuh. Di layar proyektor, tampilan berubah lagi. Tania menampilkan slideshow foto-foto bukti kejahatan mereka. Foto dokumen utang piutang Bu Linda, foto bangkai mobil Tania di jurang 3 tahun lalu, dan bukti transfer uang hasil kejahatan. Bukannya itu Bu Linda, teriak seorang tamu yang mengenali wajah di layar. Mereka penipu. Cemoohan mulai terdengar. Beberapa tamu melempar serbet makan ke arah mereka. Suasana pesta yang mewah berubah menjadi pengadilan massal. Pak Dharma menghentikan langkahnya tepat di depan panggung pelaminan. Ia melepaskan cengkeramannya pada Bu Linda, membiarkan wanita itu jatuh terduduk lemas di karpet merah. Revin juga ambruk di samping ibunya, napasnya memburu. Santi melangkah maju, memisahkan diri dari perlindungan ayahnya. Ia berdiri tegak di hadapan suami dan mertuanya yang kini bersimpuh di kakinya. Gaun pengantinnya yang putih bersih tampak kontras dengan kekotoran jiwa 2 orang di hadapannya. Tania keluar dari ruang kontrol di lantai atas, berdiri di balkon dan menatap ke bawah. Matanya bertemu dengan mata Santi. Tania mengangguk pelan, memberikan panggung terakhir ini sepenuhnya kepada Santi. Matikan rekamannya, perintah Santi melalui mikrofon yang diberikan oleh ayahnya. Suaranya bergema, menghentikan keriuhan tamu undangan. Hening seketika. Semua orang menanti apa yang akan dilakukan sang pengantin wanita. Santi menatap Revin yang merintih. Sakit, Revin? Tanyanya lembut namun menusuk. Rasa sakit di perutmu itu akan hilang dalam beberapa jam. Tapi rasa malu ini, jejak digital kejahatan kalian yang didengar ratusan orang ini, itu akan abadi selamanya. Revin mendongak, matanya merah berair. Santi, tolong panggil dokter. Dokter? Santi tertawa kecil, tawa yang hampa tanpa emosi. Kenapa harus panggil dokter? Bukankah ibu bilang kamu cuma sakit, Mak? Santi berbalik menghadap para tamu undangan. Wajahnya tenang, memancarkan wibawa yang luar biasa, mewarisi darah jenderal dari ayahnya. Ia siap memberikan pukulan terakhir untuk mengakhiri sandiwara ini dengan sempurna. Santi memegang mikrofon itu dengan mantap, sorot matanya menyapu seluruh ruangan yang hening.
Ratusan pasang mata menatapnya dengan campuran rasa ngeri dan kagum. Di kakinya, Revin masih mengerang kesakitan, sementara Bu Linda tampak seperti tikus yang terpojok. Matanya liar mencari celah untuk kabur dari penghakiman massal ini. Hadirin sekalian, suara Santi terdengar jernih dan berwibawa, memecah kesunyian ballroom. Maaf jika pesta ini berantakan dan selera makan Anda terganggu. Tapi, anggap saja ini adalah hidangan penutup yang paling istimewa. Sebuah kebenaran. Santi melangkah mendekati Revin. Ia berjongkok perlahan, mensejajarkan wajahnya dengan suaminya yang sedang sekarat karena racun dan rasa malu. Dengan gerakan tenang, Santi menarik tangan kiri Revin. Bukan untuk menghiburnya, melainkan untuk melucuti cincin kawin emas bertahta berlian yang baru beberapa jam lalu melingkar di jari pria itu. Santi berdiri kembali, mengangkat cincin itu tinggi-tinggi, lalu dengan jijik melemparnya ke lantai hingga berdenting nyaring. Cincin itu menggelinding dan berhenti tepat di ujung sepatu Bu Linda. Revin, Bu Linda, ucap Santi, senyum miring tersungging di bibirnya. Kalian begitu terobsesi dengan harta warisan ibuku, bukan? Kalian begitu bernafsu menandatangani dokumen apapun tanpa membacanya, asalkan itu berhubungan dengan uang. Santi merogoh saku tersembunyi di balik gaun pengantinnya, mengeluarkan secari kertas yang berbeda dari dokumen yang tadi dibasahi air. Ini adalah dokumen asli yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari atas saran tim hukum ayahnya, sebuah langkah antisipasi yang ternyata menyelamatkan hidupnya. Kalian lupa satu hal. Saat pemberkatan nikah tadi pagi, kalian menandatangani perjanjian pranikah yang diselipkan oleh pengacara ayahku di antara tumpukan berkas administrasi KUA. Karena kesombongan dan kemalasan kalian membaca, kalian melewatkan pasal 18. Santi membuka kertas itu dan membacakannya dengan lantang. Pasal 18. Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindak pidana berat, penipuan, atau upaya pembunuhan terhadap pasangannya, maka pernikahan dianggap batal demi hukum, dan pihak yang bersalah wajib membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 10 kali lipat dari total biaya pesta pernikahan ini, serta menyerahkan seluruh aset pribadi mereka sebagai jaminan. Wajah Bu Linda yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia mengerti hukum. Ia tahu artinya ini. Jadi, lanjut Santi dengan nada kemenangan yang dingin. Rumah mewah ibu, mobil-mobil koleksi Revin, dan sisa uang haram di rekening kalian mulai detik ini, secara hukum sedang dalam proses penyitaan untuk ganti rugi saya. Kalian bukan hanya akan membusuk di penjara, tapi kalian akan masuk ke sana sebagai gelandangan yang miskin. Tidak, teriak Revin histeris. Keputusasaan membuatnya nekat. Didorong oleh amarah yang meledak, ia menyambar pisau pemotong kue panjang yang tergeletak di meja sampingnya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menerjang ke arah Santi, mengarahkan pisau itu ke perut istrinya. Mati kau. Para tamu menjerit ngeri. Pak Dharma hendak bergerak, tapi jaraknya terlalu jauh 2 langkah. Namun, Santi tidak bergeming. Ia sudah siap. Pelajaran bela diri bertahun-tahun dari ayahnya bukan sekadar hiasan. Saat Revin mengayunkan pisau dengan gerakan yang melemah karena racun, Santi dengan tenang menangkis pergelangan tangan Revin, memutarnya ke belakang punggung, dan menendang lipatan lutut suaminya dengan tumit high heels-nya. Krak! Revin menjerit kesakitan saat lengannya terkunci dan tubuhnya terbanting keras ke lantai. Wajahnya mencium karpet tepat di bawah kaki Santi. Pisau itu terlempar jauh. Sakit, Revin, bisik Santi dingin, sedikit membungkuk. Tidak sesakit hati Tania dan wanita-wanita lain yang kalian bunuh. Melihat anaknya lumpuh, Bu Linda mengambil kesempatan dalam kekacauan itu. Ia mengangkat gaunnya dan berlari kencang menuju pintu dapur di sisi kiri panggung, berharap bisa kabur lewat pintu belakang. Minggir! Minggir semua! Teriak Bu Linda histeris, mendorong seorang pelayan hingga jatuh. Namun, langkahnya terhenti mendadak di ambang pintu dapur. Sesosok tubuh menghalangi jalannya. Tania berdiri di sana, masih mengenakan seragam cateringnya, tangan kanannya memegang panci su besar yang masih panas, dan tangan kirinya memegang masker wajah yang sudah ia lepas sepenuhnya. Wajah hancur Tania terpampang jelas di bawah lampu terang. Mau kemana, mantan mertuaku sayang? Tanya Tania dengan suara serak yang menakutkan. Bu Linda mundur ketakutan. Kakinya gemetar melihat hantu masa lalunya berdiri nyata di hadapannya. Tea, Tania, kamu.
Kejutan, desis Tania. Ia maju selangkah. Bu Linda mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Polisi berseragam lengkap yang dipanggil Pak Dharma, akhirnya menyerbu masuk dari pintu utama dan pintu samping. Langsung mengepung area pelaminan dan dapur. Dua petugas langsung memborgol Revin yang masih mengerang di lantai. Dua petugas lain meringkus Bu Linda yang sudah pasrah di depan Tania. Saat Bu Linda digiring melewati Santi, wanita tua itu menatap menantunya dengan tatapan penuh kebencian dan kebingungan. Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu semuanya? Santi menatap lurus ke mata Bu Linda. Karena keserakahan ibu membuat ibu tuli. Ibu terlalu sibuk mendengarkan bunyi uang, sampai tidak mendengar bisikan hati nurani. Dan ibu meremehkan kekuatan seorang istri yang melindungi keluarganya. Revin dan Bu Linda diseret keluar gedung di bawah sorakan dan cemoohan para tamu undangan. Kamera-kamera wartawan yang entah sejak kapan hadir di sana, menghujani mereka dengan kilatan lampu blitz. Wajah mereka akan terpampang di halaman depan koran esok hari, sebagai penjahat paling memalukan tahun ini. Setelah keributan mereda, hening kembali menyelimuti ruangan. Santi menghela napas panjang, bahunya turun, melepaskan beban berat yang ia panggul seharian ini. Pak Dharma berjalan mendekat dan langsung memeluk putrinya erat-erat. Papa bangga padamu, nak. Sangat bangga, bisik Pak Dharma. Suaranya bergetar menahan haru. Santi memeluk ayahnya, lalu melepaskan diri dan menoleh ke arah pintu dapur. Tania masih berdiri di sana, bersandar di kusen pintu, menatap mereka dengan senyum tipis. Santi berjalan menghampiri Tania. Tidak ada kata-kata yang terucap. Santi hanya menggenggam tangan Tania yang kasar. Mereka, dua wanita yang disatukan oleh tragedi, kini berdiri sebagai pemenang. Santi melepas kalung berlian di lehernya dan memakaikannya ke leher Tania. Untuk modal hidup baru, Mbak, kata Santi tulus. Kamu bebas sekarang. Tania tersenyum, air mata menetes di pipinya yang terluka, tapi itu air mata lega. Santi berbalik menghadap para tamu yang masih terpaku. Ia mengambil gelas minuman baru, yang ia pastikan bersih, mengangkatnya tinggi-tinggi. Pestanya sudah selesai. Ucap Santi sambil tersenyum lebar, senyum yang benar-benar tulus dan lepas untuk pertama kalinya hari itu. Silakan nikmati makanannya. Kali ini, saya yang traktir. Santi meneguk minumannya, merasakan manisnya kemenangan. Ia bukan lagi gadis polos yang bisa dipermainkan. Ia adalah Santi, wanita yang membakar panggung sandiwara iblis dengan keberaniannya sendiri. Pesan moral, kejahatan yang direncanakan dengan rapi dan licik sekalipun, akan selalu kalah oleh keberanian untuk mengungkap kebenaran. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat diam dan penurut, karena ketenangan seringkali adalah bentuk pertahanan diri yang paling mematikan. Waspadalah, keserakahan hanya akan menuntunmu pada kehancuranmu sendiri.